karena saya pakai laptop. Ya, puji Tuhan ya. Ayo dibuka semua, puji Tuhan. Baik. Kita masuk dengan tema yang spesial ya. Tema kita hari ini apa, saudara? Menjalani hidup dengan optimis. Hari-hari ini, saudara, saya banyak menerima cerita anak-anak Tuhan, di mana mereka melewati banyak tantangan kehidupan, mereka kehilangan percaya ya, kehilangan rasa optimis mereka. Jadi hari ini saya membawa ini tema saya baru kok, baru berapa hari ya. Tapi kalau sudah ada yang mendengar, karena saya beberapa hari ini Zoom terus, tidak apa-apa mendengar 2 kali ya. Mari saudara menjalani hidup dengan optimis. Untuk bisa optimis itu, maka Anda dan saya ini harus menjadi pribadi yang caranya itu selalu semangat. Memiliki selalu pikiran yang positive thinking. Dan menomorsatukan Tuhan. Itu penting di dalam hidup kita. Puji nama Tuhan. Amin, saudara. Saya sampaikan, saudara, bahwa ini yang penting di dalam hidup ini, saudara ya. Kita harus sekali lagi semangat, memiliki pikiran yang positive thinking, menomorsatukan Tuhan. Itu penting. Sekalipun apapun persoalanmu hari-hari ini, apapun masalahmu hari-hari ini, penting, saudara. Supaya Anda dan saya sungguh-sungguh, saudara, optimis. Setiap orang punya tantangan, setiap orang punya masalah, setiap orang pasti masuk dalam proses. Apalagi hari-hari saudara ya, banyak sekali anak-anak Tuhan yang kena Omikron ya. Jadi saya menyampaikan saudara ya, hati-hati kalau keluar sedikit ya saudara, masker ya. Tidak sedikit, hari-hari pagi, siang, dan malam saya dapat kabar, Bu Lili doakan saya lagi Omikron ya, kena COVID dan banyak sekali saudara ya. Jadi saya menyampaikan apapun hari-hari ini, ayo kita tetap optimis, ini penting saudara ya. Orang yang optimis itu dalam hidupnya dia akan berani di dalam segala perkara. Termasuk dia akan berani, saudara, banyak hal dia akan mencoba, saudara ya. Dia tidak akan pernah takut mengalami kegagalan. Kenapa? Karena di dalam kegagalan itulah dia akan belajar banyak, saudara, untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Ini butuh, saudara ya. Dan saya mengucap syukur sih, saudara. Saya tidak langsung menjadi seperti ini. Saya dulu adalah seorang ibu yang luar biasa, seorang wanita yang penuh dengan kedagingan, penuh dengan seibu rumah tangga yang arogan dan sebagainya, saudara. Tapi ketika mulai masuk dalam proses kehidupan, satu aja yang saya miliki, saya hanya optimis. Ketika saya mengalami banyak tantangan saat itu, saya rindu bagaimana supaya pergumulan saya itu bisa mengalami sebuah kemenangan. Ya, saya selalu menomorsatukan Tuhan dan selalu pikirin positive thinking dan saya selalu semangat. Ini yang saya lakukan, saudara ya. Dan yang luar biasa, saudara, ketika saya dipakai Tuhan, untuk dididik Tuhan, dibentuk Tuhan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, itu tidak mudah, saudara. Dari seorang istri yang luar biasa, dari seorang istri yang penuh dengan kedagingan, penuh dengan banyak kemauan, penuh dengan banyak ambisi. Tapi ketika diproses, di situ saya harus belajar untuk memiliki sebuah penunjukan akan firman Tuhan. Nah ini, saudara ya. Saya belajar terus bagaimana saya belajar tidak mengerti bagaimana untuk menjadi seorang yang bisa melayani itu orang, menjadi anak Tuhan yang bisa melayani anak-anak Tuhan, menjadi seorang yang bisa pengkhotbah, menjadi seorang yang bisa berdoa, semua tidak bisa. Tetapi saya punya keinginan, saya optimis, saya harus bisa. Ketika saat itu ada masalah, tantangan di hadapan kita, ayo kita harus belajar optimis untuk memenangkan itu. Apapun kondisi dan masalah kita. Bukan berarti kita langsung mulus, tapi akan ada banyak kegagalan, saudara ya. Ketika saya juga belajar khotbah, banyak hal, saudara ya, kendala-kendala. Dan saya belajar, begitu juga saya pertama kali belajar berdoa, namanya belum pernah mendoakan orang, seorang istri yang arogan, seorang istri yang penuh kedagingan, penuh dengan marah terus, tiba-tiba diproses Tuhan, dan seketika kayaknya berubah, ya saudara, dan saya dipakai Tuhan, dan saya harus berhadapan dengan banyak orang, dan saya harus tiba-tiba melayani orang dan mendoakan orang, itu tidak gampang, saudara ya. Walaupun mau melayani orang, mendoakan orang, saya itu penuh dengan ketakutan, tapi saya berkata, saya harus bisa, saya harus mampu. Nah, walaupun memang tidak mulus dan tidak lancar, saudara, tapi mengalami banyak hambatan, kegagalan, kadang-kadang ya diketawain, diremehkan, banyak kalau saudara, kadang-kadang dibully, tapi saya belajar situ, saudara, terus untuk mencapai tujuan dan kesuksesan. Tepuk tangan yuk untuk dirimu hari ini. Puji nama Tuhan, lakukan hari-hari ini. Manusia tidak ada yang bodoh, tidak ada yang tidak bisa. Tergantung bagaimana respon kita dan kemauan kita. Ada amin, saudara? Kalau amin, lambaikan tanganmu. Puji nama Tuhan, saudara ya. Baik.
Dan kenapa saudara, saya banyak belajar dari seorang tokoh yang hebat, yaitu siapa saudara, Rasul Paulus. Saya ketika mengalami dilema, persoalan seperti itu, ketika saya mengalami depresi, ketika saya mengalami hal-hal yang benar-benar berat bagi saya cuma mengingat Rasul Paulus. Bagaimana seorang ini yang hebat ini, seorang yang luar biasa ini bisa menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Saya belajar tentang dia, saudara. Kalau dia bisa, saya pun harus bisa. Memang tidak mudah, saudara. Mengikuti Tuhan itu ada banyak hal yang harus kita kerjakan di dalam diri kita. Nah itu, saudara ya. Mari kita buka yuk, saudara, sama-sama. Kita belajar dari seorang Rasul Paulus, seorang yang sangat optimis dalam mengubah hidupnya menuju panggilan surgawi. Kita buka di dalam Filipi 3 ayat 13-14, saudara. Saya akan membacakan demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin, saudara. Di dalam hidup kita ini, saudara, apapun proses yang sedang kita hadapi, kendala, masalah, persoalan, apapun yang hari-hari ini, ayo kita belajar untuk bisa memenangkan. Jadi jangan terus mengingat yang lalu-lalu. Itu membuat kita kadang-kadang tidak bisa maju selangkah, saudara ya. Karena semua manusia, orang hebat, orang pintar, orang yang juga boleh dikatakan yang tinggi, atau orang yang diberkati luar biasa, ujung-ujungnya dia akan berlari-lari menuju panggilan surgawi, saudara. Itu tujuan. Pasti dalam hidup kita suatu hari ada pertobatan, ada yang kita kejar untuk menyenangkan Tuhan. Mari saudara, kita tahu ya, seorang Rasul Paulus ini, dia adalah orang yang dulunya sangat ditakuti, berkuasa, bahkan dia sangat hidupnya itu menikmati kehidupan, dia jaya sekali, dan dia juga sangat membenci dan menjadi pembunuh bagi umat-umat Kristiani. Saya belajar, kenapa saudara saya kagumi? Saya melihat saudara, tapi yang saya suka, yang saya kagumi itu bagaimana dia belajar bertahan untuk mengubah keadaannya dengan sangat-sangat optimis, saudara, mengubah orang-orang di sekitarnya yang sangat membencinya itu menjadi sangat percaya kepadanya. Saya belajar, saudara. Wow, luar biasa. Puji nama Tuhan. Kita mengubah orang-orang yang sedang membenci kita, akhir menjadi sangat percaya kepada kita. Itu luar biasa. Selain berdoa, tetapi kita juga harus bekerja keras di dalam rohani, loh saudara. Saya belajar. Dan orang yang optimis itu juga, saudara, dia akan punya banyak harapan. Dia akan punya banyak mimpi. Dia punya mimpi yang besar. Karena apa, saudara? Itu adalah yang memotivasi Anda dan saya untuk menjadi pribadi yang strong, untuk menjadi pribadi yang kuat. Dan dia tidak akan berhenti untuk mengubah keadaan sampai terjadi menjadi sesuatu. Nah ini saudara, saya melihat kegigihan daripada Rasul Paulus itu luar biasa, saudara. Saya belajar banyak di dalam diri Rasul Paulus. Karena orang yang optimis, dia terlalu akan percaya adanya penyertaan Tuhan. Dan yang selalu ada di dalam hidup Anda dan saya. Begini saudara, kalau Anda dan saya ini memiliki, merasa dan mengimani, percaya ada penyertaan Tuhan, maka Anda dan saya ini harus tahu bahwa setiap masalah, persoalan yang kita hadapi, Tuhan itu ada loh di dalam diri kita. Karena dia menyertai Anda dan saya. Amin saudara. Hari-hari ini ketika kamu sedang mengalami persoalan dan masalah, ingat bahwa dia ada di dalammu. Dia ada bersama-sama dengan engkau. Dan dia sedang menyertai Anda dan saya. Boleh tepuk tangan untuk dirimu, silakan. Puji nama Tuhan. Ya saudara, orang yang optimis, saya ulangi lagi, dia harus percaya dan dia sangat percaya bahwa ada penyertaan Tuhan dan Tuhan ada bersama-sama dengannya untuk menemani, melewati setiap masa-masa yang sulit itu, saudara. Dan ketika kita menjadi pribadi yang percaya ada penyertaan Tuhan, maka mata Anda dan saya itu akan tertuju kepada Tuhan.
Orang yang memiliki matanya tertuju kepada Tuhan, itu dia akan sangat mau bekerja keras dalam rohani. Sangat mau loh saudara. Jadi bukan keterpaksaan. Tapi dia sangat mau bekerja sama dengan rohani. Dia akan melakukan hal-hal yang terbaik. Sehingga dia akan menjadi sebuah wadah yang sempurna bagi Tuhan. Ini yang dibutuhkan hari-hari saudara. Orang menjadi wadah yang sangat baik untuk Tuhan dalam hidupnya. Dia akan melibatkan kasih di dalam hidup ini. Kasih itu ada 9 loh saudara, engkau baca sendiri ya. Semua di sini orang Kristen yang sudah berkualitas, dia akan memahami tentang kasih. Dia akan mengerti saudara, dia akan melibatkan kasih. Nah itu saudara ya. Dan dia juga akan mengerjakan yang namanya buah-buah roh dalam hidupnya. Nah sekali lagi saya ingatkan Anda dan saya yang ingin menjadi pribadi yang mau bekerja keras di dalam rohani, dan dia akan menjadi sebuah wadah yang sempurna bagi Tuhan, maka dia selalu melibatkan kasih di dalam hidupnya, dan dia akan melahirkan buah-buah roh di dalam hidup ini. Penting, saudara. Saya menyampaikan bahwa bagaimana seorang Rasul Paulus itu melupakan semua yang telah dilakukannya di masa lalu. Ini luar biasa. Saya bingung, saya berkagum. Kok saya dia melupakan semua masa lalu? Karena dulu saya juga sebelum menjadi hamba Tuhan, saya banyak masa lalu yang menyakitkan. Banyak kenangan yang menyakitkan. Banyak sakit hati yang menyakitkan, saudara ya. Banyak depresi, bahkan saya frustasi, bahkan saya tidak bisa move. Saya juga lewati semuanya. Tapi saya bangkit dari seorang Rasul Paulus. Saya banyak belajar, saudara. Kenapa? Sementara saya melihat di luar sana, saudara, kalau seorang Rasul Paulus bisa melupakan semua yang telah dilakukan di masa lalu. Tapi bagaimana saat ini anak-anak Tuhan di luar sana? Sementara banyak di sekitar kita, saudara, yang selalu hidupnya dengan masa lalu, sehingga mereka hanya berputar-putar dengan masa lalu, sehingga hidupnya hanya berputar-putar saja. Banyak loh saudara. Kenapa saya sampaikan ini saudara? Tolong perhatikan. Saya ingin menyampaikan dengan tegas bahwa Tuhan itu tidak pernah memberikan badai di dalam hidup Anda dan saya. Tapi dia hanya memakai badai untuk menyempurnakan Anda dan saya. Sekali lagi, Tuhan tidak pernah memberikan badai dalam hidup Anda dan saya. Tapi dia hanya memakai badai, mengurapi kita supaya kita memiliki karakter Yesus. Itu yang saya miliki, itu yang saya rasakan, itu yang saya pikirkan ketika saya sedang mengalami proses. Saya berkata, Tuhan mengasihi saya. Dia tidak akan memberi saya badai, tetapi dia hanya memakai badai untuk membentuk saya menjadi seorang yang memiliki karakter Yesus. Oleh karena itu, saudara, saya bisa melewati semua proses kehidupan dan tidak berputar-putar di sekitar kehidupan kita. Kenapa Anda dan saya dan banyak orang di luar sana hidupnya hanya berputar-putar, saudara? Karena mereka hanya selalu bermain dengan yang namanya pengharapan 1, masuk ke pengharapan 2, masuk pengharapan 3, masuk pengharapan terus, bahkan sampai 100 harapan. Dan mereka tidak melibatkan kasih. Kenapa saya bisa menyampaikan ini terjadi dalam hidup saya? Ketika pergumulan rumah tangga, saudara, saya punya pengharapan yang begitu banyak, saudara. 10 tahun pengharapan saya itu berganti-ganti. 1 tahun bisa punya banyak pengharapan. Dan saya melewati sampai 10 tahun. Itu luar biasa. Orang yang sedang dalam dilema, persoalan, masalah itu akan ada banyak pengharapan. Bagus. Pengharapan itu membuat kita bisa bangkit. Tapi belajar untuk bisa mengerti pengharapan itu. Mari saudara, banyak kenapa anak-anak Tuhan berputar-putar dengan pengharapan. Saya ulangi lagi, karena Anda dan saya hanya bermain-main dengan yang namanya pengharapan. Berputar-putar dengan kehidupan, mereka tidak melibatkan kasih. Karena hidup seseorang harus kuat dengan yang namanya kasih, maka dia akan berbuah yang lebat, saudara. Banyak loh, saudara, anak-anak Tuhan hidupnya kekristenan kadang-kadang buahnya nggak ada. Tapi di sini nggak ada kok ya, semuanya oke. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin ya saudara. Nah, kenapa saya sampaikan ini? Kalau Anda dan saya bisa berbuah lebat, ada loh di dalam Yohanes 15 ayat 8 itu jelas. Tolong ya satu orang membacakannya, saya minta Bapak Novian ya. Yohanes 15 ayat Novi, ayat yang ke-8 sebentar ya. Silakan, Novian. Ya.
Yohanes 15 ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih Pak. Ini firman sendiri berkata, ketika dalam hidup kita melahirkan buah-buah roh, Anda dan saya itu adalah murid-muridnya, saudara. Nah, ya luar biasa, saudara. Orang, saya ulangi lagi, karena hidup seseorang harus kuat akan kasih, maka dia akan berbuah yang lebat. Orang yang berbuat yang lebat dalam hidupnya, Yohanes 15 ayat 8 jelas berkata, dia adalah murid-muridku. Puji nama Tuhan, saudara. Bagaimana dalam hidup kita kalau sehari-hari kita percayakan Tuhan Yesus, kita mengimani dan kita sedang berharap dan punya pengharapan banyak, tapi hidup kita tidak ada buah-buah roh. Haleluya. Sebentar sakit hati dengan suami, sebentar marah dengan anak, teriak-teriak, mengulangi terus perkataan dari pagi, siang, dan malam. Banyak loh mama-mama itu cerewet loh saudara. Sampai suami-suami itu bilang kayak radio rusak. Kalau sudah bangun pagi sampai malam itu mulutnya itu ya, aduh, katanya itu ya ulang-ulang terus. Banyak loh saudara. Jangan tersinggung ya, nggak ada di sini kok ya. Saya melihat wajah-wajahnya dulu, haleluya ya saudara. Ya, karena saya ini kenapa mengerti? Karena banyak suami-suami yang ngadu begitu saudara. Semua ngadunya gitu, aduh ampun deh istri saya. Kalau sudah bangun katanya ya sampai malam tuh enggak berhenti. Nah, haleluya ya. Mari saudara belajar ya. Saya mengatakan dalam hidup ini. Saya ingat anak saya sampai bilang begini, mama nih untungnya mamaku ini tidak cerewet. Halo ya. Mama teman-teman mamaku tuh semua tuh teman-temanku cerita mamaku cerewet cel. Mamamu tuh pendeta itu cerewet enggak? Saudara, haleluya ya. Anakku bilang enggak. Puji Tuhan ya mamaku tuh biasa-biasa saja. Saya bilang sama anak saya, mama sudah capek berbicara di luar. Haleluya. Nah itu saudara ya. Mari kita masuk dalam firman Tuhan. Jadi hari ini kita harus berbuah lebat. Berbuah lebat itu banyak senyum, sedikit berbicara, tapi banyak tindakan. Kalau banyak bicara, itu namanya nggak berbuah lebat, tapi cerewet ya saudara ya. Kadang orang yang mendengar itu kalau diulang-ulang mereka jadi kebal loh saudara, hati-hati. Banyak suami-suami itu kebal, anak-anak itu kebal. Haleluya ya. Jadi ya capek aku suamiku itu enggak mau dengar, enggak mau lakukan. Saya bilang bukan lakukan. Capek dengar kamu ulang-ulang. Loh kok tahu? Lah ngono saudara, haleluya. Baik, masuk firman Tuhan ya. Ketika hidup kita dipenuhi hal-hal tentang kasih dan berbuah lebat, pasti kita lulus akan masalah Anda dan saya. Kita kuat melewati saudara, tantangan demi tantangan, juga kita akan ikhlas pikul salib. Nah, itu yang saya diajari Tuhan. Ketika saya melibatkan kasih setelah 10 tahun dalam pergumulan, saya ingin minta dalam perubahan. Saya melakukan kasih itu. Otomatis kehidupan itu banyak berbuah, saudara ya. Berbuah lebat, ada penguasaan diri, bisa nerima kenyataan, ada, luar biasa, saudara ya. Otomatis, saudara, melewati setiap masalah itu kita tenang dan kita ikhlas. Tantangan demi tantangan terjadi, saudara. Seperti Rasul Paulus, dia sangat optimis walau dia mengalami banyak tekanan dan penderitaan demi penderitaan. Ketika dia mau menjadi pengikut Yesus yang setia, baca saudara tentang Paulus. Saya sampai menangis loh saudara, bagaimana dia menebus kembali untuk menjadi orang percaya. Supaya orang lain bisa percaya bahwa dia pengikut Yesus. Saya menangis ketika saya membaca tentang Rasul Paulus. Sampai saya berkata, wah penderitaan pun lu jauh, dia lu luar biasa, aku lu nggak ada apa-apanya. Sampai aku memiliki rasa pikiran positif thinking, saudara. Dan di situ saya bangga dan saya bangkit dengan satu perkataan Rasul Paulus luar biasa. Kenapa saudara? Sehingga dia berkata, penderitaan yang kurasakan tidak ada artinya dari kemuliaan yang kuterima. Amin, saudara. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya bangkit dengan kata-kata ini. Karena itu yang membuat saya selalu kuat, saudara. Karena itu yang membuat saya selalu bangkit dalam melewati setiap proses. Tidak ada tantangan yang berat dalam hidup ini. Kalau saya mengalami depresi, terlalu berat, amat sangat berat, saya berkata, penderitaan-penderitaanku tidak seberapa loh dari kemuliaan-kemuliaan yang ku dapatkan. Jadi saya mengingat semua kebaikan Tuhan, saya mengingat semua flashback kembali, apa yang sudah Tuhan nyatakan, apa yang sudah Tuhan genapi, apa yang sudah Tuhan sediakan dalam hidupmu.
belajar hari malam ini, saudara, untuk mengubah mindset kita, untuk mengubah sikap kita dan cara pandang kita. Kenapa, saudara? Kalau ini terjadi dalam hidup Anda dan saya, maka janji Tuhan pasti terjadi. Nah, kenapa sih janji Tuhan tidak terjadi dalam hidup kita? Simple. Karena ada dosa yang kita kerjakan dalam hidup ini. Dosa itu tidak usah perlu jauh-jauh dalam kehidupan kita sehari-hari. Simple aja. Wanita kalau ngomel-ngomel terus pagi, siang, dan malam, sakit hati anak, sakit hati istri, itu sudah dosa loh, saudara. Kadang-kadang kalau sudah sakit hati, mulai menghakimi, mulai menjengkelkan, mulai menilai, hati-hati, itu dosa, saudara ya. Di dalam Yesaya 59 ayat 2 simpel loh, saudara. Ini dikatakan Natasia Seina, baca no. Ya, Yesaya 59 ayat 2. Yesaya 59 ayat 2. Ini yang menghalangi ya, saudara ya. Ya, langsung ya, saudara. Iya. Bisa langsung Natasia Seina, ayo. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini saudara, ada dosa dalam hidup kita. Tidak ada dosa besar, dosa kecil. Tidak ada dosa yang ditakar-takar. Semuanya itu dosa. Ketika kita menghakimi itu dosa. Seringkali saudara tanpa sadar dulu dalam rumah tangga. Saya ingin sekali sedang berdoa sama Tuhan untuk sebuah perubahan. Tapi saya menilai suami saya terus. Nah, itu dosa saudara. Ketika saya menyadari, saya minta ampun. Disitulah saudara belajar yang menyembunyikan dia diri terhadap kamu. Sehingga tidak mendengar ialah segala dosa kita. Hari-hari ini belajar saudara ya. Simple. Saya tidak menyebutkan dosa tak ada yang besar kecil. Dalam kehidupan sehari-hari ini aja, ketika kita tidak bisa menjaga hati, maka engkau akan menjadi pribadi yang sulit dikekang. Maka itu adalah dosa. Perkataan yang tidak bisa dikekang, mindsetnya nggak bisa dikekang, ya hatinya juga. Hati-hati saudara ya. Jadi kebablasan nanti. Ya baik. Orang yang bisa berbuah yang lebat adalah orang yang udah lulus di dalam hidupnya, ya, amin. Maka dia pasti optimis meraih tujuan dalam hidupnya dengan sebuah kemenangan demi kemenangan. Optimis, saudara. Saya sampaikan ini. Kenapa saya sampaikan? Karena saya mengalami dan itu yang saya praktekkan ketika saya awal menjadi hamba Tuhan. Karena saya sampaikan, saudara, ada perbedaan yang sangat besar di dalam pengharapan dan kasih. Tolong sampaikan, dengar, saudara. Ada perbedaan yang sangat besar di dalam pengharapan dan kasih. Pengharapan itu kita menuntut minta belas kasih Tuhan. Nah, ini sifatnya menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita ya. Ya, Lina ya Yokoda. Ya, jawab. Menyenangkan Tuhan atau menyenangkan kita kalau yang namanya pengharapan itu. Menyenangkan kita. Oke, thank you. Pengharapan itu, saudara, kita menuntut, minta belas kasih Tuhan, terus meminta belas kasih Tuhan untuk dinyatakan. Itu menyenangkan dirimu, dan engkau lupa mana bagian Tuhan. Tapi ketika engkau bermain dengan kasih dan berbuah yang lebat, itu engkau sedang menyalibkan dirimu, mematikan daging dirimu. Nah, di sini engkau sedang memberi banyak buat Tuhan. Engkau sedang melakukan yang Tuhan inginkan. Nah, ini sifatnya menyenangkan Tuhan. Puji nama Tuhan, saudara. Ada banyak perbedaan. Kenapa anak Tuhan berputar-putar saja dalam hidupnya? Karena mereka hanya sibuk dengan pengharapan hanya untuk menyenangkan dirinya. Bagian Tuhan mana? Di dalam hidup yang diutamakan, ayo belajar kasih dan berbuah lebat, menyenangkan Tuhan terlebih dulu. Maka yang lain tidak usah dikhawatir, pasti Tuhan genapi. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya lakukan itu, saudara, sampai saya menjadi hamba Tuhan sampai hari ini. Saya tidak terlalu banyak bingung, saudara. Saya di dalam hidup sehari-hari, saya belajar untuk bagaimana bersikap, kasih, dan berbuah roh. Bagaimana, ya kalau saya sudah kebablasan, saya rem lagi. Kebablasan, rem lagi. Belajar, saudara. Yang lain, Tuhan akan genapi. Enggak usah deh. Tuhan pasti campur tangan buat Anda dan saya. Enggak usah bingung. Tapi dalam hidup manusia,
ini nggak dilakukan kasih. Yang dilakukan pengharapan terus, kejar Tuhan terus, doa puasa terus sampai pagi, siang, dan malam mengejar firman. Tapi nggak ada perubahan. Nggak ada yang dilakukan untuk Tuhan. Nah itu saudara. Dalam hidup ayo, engkau boleh mengejar Tuhan. Tujuannya kita mengejar Tuhan untuk apa? Supaya kita nih bisa menyalipkan semua apa yang tidak beres di dalam hidupmu. Seharusnya begitu. Carilah kerjaan suka yang akan ditambahkan. Artinya kita dulu ini masuk dalam pembentukan dulu. Itu yang Tuhan mau. Puji nama Tuhan. Amin, saudara. Perbanyak dengar firman, perbanyak cari Tuhan, perbanyak ikut ibadah, perbanyak mendengar firman Tuhan. Tujuannya kita ini dulu dibereskan. Itu artinya, saudara ya. Tapi berapa banyak anak-anak Tuhan selalu mencocok-cocokkan. Jadi kalau dengar firman, oh itu saya, itu saya. Yang elek-elek buat pasangan nih. Oh itu kon. Haleluya ya. Banyak yang begitu. Saya senang nih banyak tertawa-tertawa ya. Tapi tidak tersinggung. Puji nama Tuhan. Ya, tepuk tangan buat Tuhan juga. Tepuk tangan buat Tuhan dulu ya. Dan buat dirimu. Saya senang nih ya. Berapa banyak yang begitu. Kenapa saya bisa sampaikan, saudara? Karena dulu saya begitu. Dengan firman yang bagus-bagus, aku itu. Yang kon. Haleluya, saudara ya. Nah, ketika saya sudah menjadi hamba Tuhan, kebalik, saudara. Ya. Suami saya belum jadi hamba Tuhan. Tuh, dengar tuh. Terus saya cuma gini, maksud lo, haleluya, ya. Maksud lo, itu ini dibuat lo. Olah, sama saya dulu. Enggak usah diperdebatkan, gue yuto ae. Tapi berjalannya waktu, dia juga menjadi seorang hamba Tuhan, berubah, enggak saling lagi, ai, enggak lagi. Puji nama Tuhan. Kalau engkau masih seperti itu, egomu tuh tinggi sekali loh, saudara. Tidak usah melihat kiri dan kanan. Tapi biarlah itu untuk dirimu. Puji nama Tuhan. Berapa banyak loh istri-istri yang begitu masih sampai hari ini. Suami-suaminya sampai bilang, aduh Bu Lili, aku nggak kuat, aku putus asa. Loh hari-hari banyak putus asa suami loh, saudara, bukan istri. Istri berjalan aja dengan banyak arogan, keinginan, bipolar. Banyak loh, saudara, istri di luar sana bipolar. Saya dulu juga bipolar loh, saudara. Kalau saya sudah marah ya, saya sudah kejar pisau. Sudah pegang pisau, sudah pegang gunting. Maju lu. Haleluya. Ngapain? Maju lu, aku ada senjata. Maju lu, aku ada senjata. Suami saya lari terbirit-birit, saudara. Haleluya. Bipolar, saudara. Seperti itu. Makanya saya hari ini melayani wanita-wanita begitu, saya cuma bilang, aduh kayak saya dulu. Haleluya. Suami saya pinter, saudara. Rumah saya tuh di depan, di tengah-tengahnya tuh ada meja panjang. Dan dia putar-putar di situ, saudara. Saya putar-putar ngejar dia, saudara. Dan saya kan gendut. 5 kali putar saya sudah capek. Nah, tapi untungnya, saudara, bipolar kita cepat sadar. Kalau saya sudah sadar duduk itu, aduh capek kok lapar. Ayo kita pergi makan. Ya sudah, simpan dulu pisaumu. Iya, saya simpan pisau. Jalan bergandengan tangan, pergi makan lagi di luar. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan, saudara. Sampai suami saya bilang sampai hari ini, kadang-kadang sama pembantu, sama anak saya dulu-dulu, nggak ada loh tipe-tipe istri yang seperti ini, Kak Ono. Iki satu tok di dunia, haleluya, saudara ya. Dan dia bilang begitu, nggak ono tipe istri kayak begini nih. Pembantu baru kadang-kadang diajak ngobrol, kenapa? Atau teman-teman saya. Sudah marah-marah itu ya, udah putar-putar olahraga, nanti dia bilang saya pergi makan. So, pergi makan mesra lagi kami, sudah ada keributan. Gitu kami, saudara, haleluya. Mungkin itu juga ya, positifnya kenapa? Saya dipakai Tuhan jadinya, tuh kan? Puji nama Tuhan. Siapa yang mau? Siapa yang mau angkat tangan? Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yes. Lahirkan pengampunan kasih dalam hidupmu. Tepuk tangan buat Tuhan lagi. Yes. Haleluya. Mari belajar, saudara ya. Baik. Saya bipolar dulu, saudara. Bipolar, nggak main-main. Jadi saya kalau ribut itu paling cepat ambil pisau, paling cepat ambil gunting. Ya, saudara ya, ngejar dia. Kalau sudah seperti itu keinginannya tuh mau kumutilasi gitu loh, saudara ya. Karena kenapa? Muaranya bercabang, saudara, bertanduk. Tapi ketika saya jadi hamba Tuhan itu luar biasa. Tuhan mengubah saya. Tuhan bilang, ayo kamu belajar dulu dengan kasih. Saya sudah mendengar kasih ini dari kecil, saudara. Dari saya mulai SD sudah Pantai Kosta, saya di Bima, sudah nyanyi, saya sudah ngerti. Tapi saya tahu kasih, tapi saya tidak pernah praktekkan. Kapan saya praktekkan? Ya ketika saya menikah itu, saudara. Saya belajar. Jangan ketawa loh. Anda juga belum ada ini sampai hari ini yang bisa praktekkan kasih. Haleluya. Sama kan sama saya cuma dengar saja. Oh kasih. Haleluya ya.
Nah, mari belajar saudara ya. Baik. Saya mengatakan sekali lagi, ketika kita mau belajar melakukan kasih, berbuah roh, melakukan berbuah yang lebat, saudara, itu Anda dan saya sedang menyalibkan dirimu, mematikan dagingmu, mematikan semua yang mengganggu Anda. Di situ saya mengalami kesembuhan. Kalau ke dokter percuma, minum obat. Ngomong-ngomong kok ngalur ngidur, saya nggak puas. Paling tenang sebentar, pulang ada masalah lagi, emosi lagi. Tapi dengan kasih, mengubah dan membentuk saya. Anak saya sampai hari ini sudah 23 tahun. Kalau jalan sama saya di mobil, antar saya pelayanan, dia selalu berkata, untung ya mama sudah berubah. Bahkan dia cita-cita sama teman-teman saya. Dia bilang gini, dulu mama waktu belum berubah, belum jadi hamba Tuhan. Itu badan saya ini semua penuh dengan luka. Benar saudara, saya dulu menjadi pribadi yang kejam. Tapi kasih sudah mengobati saya dan mengubah saya menjadi pribadi yang bisa lemah lembut dan rendah hati. Saya sebelumnya sadis, saudara. Kalau saya marah, saya bawa anak saya seret, anak saya umur 5 tahun, 4 tahun. Saya masukkan kamar mandi. Saya matikan lampu, saya kunci. Kalau anak saya marah-marah, saya keluar, saya cubit, saudara. Nah itu, saudara, sampai biru-biru luka-luka. Maka anak saya bilang gini, bersyukur ya mama sudah berubah, mama sudah sembuh, mama sudah jadi hamba Tuhan. Kalau saya dengar itu, saya sedih, saudara. Saya nangis, saya bilang gini, tapi kamu sudah ngampuni mama toh? Sudah, Ma. Oh, haleluya ya. Kok diulang lagi? Ya cuman ngomong, Ma. Ngono, saudara, haleluya. Ya, baik, kita masuk firman Tuhan, saudara. Di dalam hidup ini dapat pentingnya praktekkan kasih dulu dan berbuah yang lebat. Yang lain akan ditambahkan. Jangan khawatir. Stop hari ini, sibuk berputar-putar dengan pengharapan, sementara di dalam dirimu belum ada pemberesan, belum ada perbaikan. Mari saudara, kalau engkau bisa mengerjakan, saudara, yang namanya kasih dan berbuah yang lebat, engkau akan melewati 3 masa di dalam hidup ini. Setiap manusia itu memiliki 3 masa di dalam hidupnya. Ya saudara ya, maka engkau akan sanggup bekerja keras dalam rohani dan pikul salib. Kenapa saya sampaikan ini, saudara? 3 masa dalam hidup manusia. Yang pertama, setiap orang akan memiliki masa lalu. Puji nama Tuhan, saudara. Masa lalu itu adalah kenangan. Kalau ada yang pahit, diambil. Jadikan itu hilang, tidak berbekas. Dilupakan, dilepas. Kalau ada yang bagus, disimpan menjadi kekuatan buat Anda dan saya. Amin, saudara. Tapi kebalik manusia, masa lalu, kalau yang enak-enak, saudara, kalau yang enak-enak, saudara, dia lupa. Tapi yang menyakitkan, yang kepahitan, yang sakit hati, itu diingat ya komplit. Itu manusia itu. Tapi nggak ada di sini, di luar sana. Kenapa? Hari-hari saya melayani yang begitu, saudara. Dia cerita semua kepahitan itu komplit. Sampai saya bilang, saya ibu-ibu, ini kok cerita ini kok nggak terlupakan sama sekali. Kejadiannya kapan? Oh dulu 10 tahun. Oh haleluya. Belajar saudara ya. Berapa banyak anak-anak Tuhan hari ini cerita sama saya. Maka saya kalau orang cerita masa lalu suka males. Saya nggak usah cerita masa lalu, sudah tahu. Sudah tahu. Ya apa yang ibu mengalami, saya mengalami apa? Komplit saya ini. Bangkrut sudah, dihina sudah, suami selingkuh sudah, berkali-kali. Bahkan saya punya pengalaman sampai angkat bajai. Haleluya, saudara ya. Yang sudah ngerti guyung-guyung nih, haleluya ya. Yang belum mengerti ya itu. Saya punya pengalaman sampai angkat bajai ketika saat itu suami saya berjalan dengan pacarnya. Ya saudara ya, saya kejar pacarnya. Pacarnya tuh naik bajai, saudara. Dan saya mau menangkap wanita itu tidak bisa, saya tangkap tuh bajai. Ya saudara ya, tahu bajai tak angkat dari belakangnya, itu tak tenteng, saudara ya. Jadi bajai itu, saudara, nggak bisa lari. Karena setiap kali digas yang berputar cuma roda-rodanya di belakang. Yang perempuan yang di depan, Ibu Mariana mengguyuk kiki, Anda apa-apa, Bu, jangan malu-malu, guyuk, Bu. Kape wong guyuk, Bu. Semua guyuk, Bu. Jadi saya punya pengalaman banyak, Bu. Makanya saya tidak malu untuk menceritakannya. Ketika saya mengangkat bajai itu, saudara, pacar saat itu yang suami saya saat itu masih muda, masih ganteng, saudara.
Pacar ini bilang, bang cepat bang cepat bang cepat. Abangnya bilang, sudah ini tak gas ini loh. Karena tidak bisa lari, yang belakangnya tak angkat bajainya. Bang belakangnya cuma berputar-putar saja, saudara ya. Nah, saya sudah melewati semua, saudara, angkat bajai pun bisa. Terus sekarang ini kalau suamiku bilang begini, kamu bisa nggak angkat bajai lagi sekarang? Tak tutup kan ya, haleluya ya. Kadang suamiku bilang sama saya, kamu bisa nggak angkat bajai lagi sekarang? Nggak iso lah sekarang. Kalau wanita tuh lagi marah, lagi emosi, jadi perkasa loh saudara. Nggak tahu tenaga itu, mungkin tenaga iblis, tenaga Lucifer itu ada saudara. Kuat loh saudara. Saya bisa angkat bajai itu. Waduh, haleluya. Sampai suamiku bilang sampai gini, Lili coba angkat bajai lagi. Kadang kami bercanda saudara. Jadi setiap kejadian masa lalu itu tidak ada yang perlu disakiti. Kami tertawa saja. Nah saat itu ketika saya mengangkat bajai, suami saya bilang begini. Suami saya bingung. Saya saat itu gemuk. Mau nolong yang gemuk apa nolong yang kurus ini? Nolong yang kurus apa nolong yang gemuk ini? Dia bingung. Lihat sini, lihat begitu. Yang gemuk, yang kurus, yang gemuk. Akhirnya dia nolong yang kurus, saudara. Akhirnya yang perlu dipeluk. Akhirnya melayang-layang kurus ini dengan bajai. Nah itu saudara ya. Kalau dia peluk yang kurus, saya bisa punya tenaga ya saudara ya. Saudara dulu saya bipolar keras sekali. Kalau saya marah saudara, bukan suami mukul saya mukul suami loh saudara. Bahaya dulu saudara. Tapi firman Tuhan mengobati saya. Firman Tuhan menyembuhkan saya sempurna, tidak berbekas. Karena kasih Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah itu saudara ya, itu masa lalu. Jadi kalau ke saya ini cerita apa saja saya komplit, saya ada. Nah yang masa lalu saudara, yang bagus dibuang, yang bagus dipegang jadi kenangan, yang jelek dibuang. Amin saudara. Saat ini saya tidak bisa ingat lagi yang jelek-jelek. Saya malah ingat yang kenangan-kenangan yang manis bersama suami. Oh dulu kita tidak punya uang ya, makan Indomie. Kita cerita yang dulu-dulu. Yang jahat-jahat, yang sakit-sakit tidak pernah ingat lagi. Sungguhan saudara, karena kasih Kristus. Oke, masa yang sekarang. Masa yang sekarang ini adalah perjuangan saudara. Nah, menjalani hidup dengan sangat optimis. Mengarahkan diri kepada apa yang sedang kita hadapi. Ikuti saja proses, karena itu yang mengajari kita untuk menjadi pribadi dewasa di dalam rohani dan jasmani juga. Benar saudara, ini akan memampukan kita menjadi pribadi yang memilih banyak pengetahuan, memiliki pengetahuan dan hikmat-hikmat Tuhan. Sehingga pengenalan-pengenalan itu mendewasakan Anda dan saya menjadi pribadi yang sangat cerdas di dalam Dia. Tepuk tangan buat Tuhan. Jadi tidak bisa kita ini mau cerdas di dalam Tuhan. Hanya kata siapa, hanya mendengar kesaksian orang, hanya mendengar si A, si B, C. Alami, saudara. Puji nama Tuhan, saudara. Masa sekarang perjuangan. Puji nama Tuhan. Masa yang akan datang itu apa? Masa yang akan datang. Belum kita tahu. Itu adalah harapan. Puji nama Tuhan. Jadi kita sedang berdoa untuk masa yang akan datang. Itu harapanmu. Nah, kita harus memiliki hidup yang terus berlari-lari menuju saudara kemenangan, yaitu panggilan surgawi. Nah, ini saudara ya, sebuah harapan itu. Dekat sama Tuhan. Bekerja keras di dalam Tuhan. Sungguh-sungguh saudara. Karena ketika engkau saat ini bisa sungguh-sungguh yang pertama tadi, melewati masa lalu, membuang kepahitan, menyimpan yang manis, maka engkau akan menjadi pribadi yang optimis menghadapi perjuangan hari ini. Karena di sini Tuhan sedang menuntun Anda dan saya untuk menjadi seorang yang hebat. Untuk kapan? Untuk masa yang akan datang. Puji nama Tuhan. Amin. Bagaimana engkau bisa melihat masa yang akan datang? Kalau engkau bulat terus dengan masa lalu, terus ingat-ingat dulu, terus ingat-ingat, terus berputar. Bagaimana engkau bisa berjuang masa yang akan datang? No. Engkau tidak akan bisa berjuang dengan masa yang akan datang, saudara. Nah, orang model-model seperti ini tidak bisa berjuang dengan masa sekarang. Masa yang akan datang dia tidak akan terima yang manis. Tolong perhatikan, saudara ya. Amin. Amin, saudara. Pahami firman ini. Firman ini tidak jelimet. Simpel aja. Jadi, kalau engkau ingin melihat masa yang akan datang sempurna, begitu indah dan begitu bagus di hadapan hidupmu, dan Tuhan sudah menyediakan hari ini perjuangan dengan sungguh-sungguh. Melibatkan kasih dan berbuah roh. Masa lalu, buang yang pahit. Yang manis menjadi satu kekuatan. Maka engkau berhak menerima sebuah anugerah Tuhan, janji Tuhan, penggenapan, kemurahan Tuhan melimpah dalam hidup kita.
Baik, tepuk tangan buat Tuhan. Inilah firman Tuhan ya saudara. Saya tidak perpanjang. Tadi setengah pas ya 35 menit. Saya tambahkan 10 menit Ibu Mariana. Ya, saya ini dulu adalah pribadi yang waktu kecil itu banyak sekali memiliki banyak mimpi. Tapi hampir semua mimpi saya tidak kesampaian. Karena saya hidup dengan kelas 3 SD, mama saya sudah stroke. Kelas 3 SMP, mama saya meninggal. Nah, disitulah saya harus berjuang hidup untuk mama dan untuk kehidupan kami. Jadi kelas 3 SD, mama saya stroke. Kelas 3 SMP, papa saya meninggal. Otomatis saya harus berjuang untuk menghidupi mama dan saya. Nah, itu tidak gampang, saudara. Mama anaknya cuma saya. Papa saya bawa anak 7. Nikah dengan mama saya. Ya, itu saudara ya. Nah, jadi kami mulai hidup saat itu, saudara, banyak perjuangan yang saya lakukan. Saya cuma hanya bisa sampai SMEA, saudara, SMA. Walaupun saya melanjutkan akhir S1 setelah saya jadi hamba Tuhan. Setelah 10 tahun hamba Tuhan ya, saudara. Baru saya ambil S1 untuk menggenapi keinginan saya. Optimis. Puji nama Tuhan. Amin. Sebelumnya saya waktu gadis 18 tahun, saya ingin sekali kuliah. Kami tidak punya biaya dan orang tua saya tidak mampu dan keluarga tidak ada yang bisa menyekolahkan saya. Otomatis saat itu boleh dikatakan semua pupus harapan saya, tapi saya punya satu, saya optimis. Saya ingin sekali bisa sesuatu, bisa menjadi, mengubah dan menjadi sesuatu. Saya lakukan, saudara. Saya bekerja saat itu karena tidak punya koneksi. Saya datang dari Bima ke Surabaya, tidak punya koneksi dan tidak punya terlalu banyak yang mengenal. Dan saudara, saya juga tidak punya ijazah yang bagus. Otomatis saat itu saya kerja macam-macam, saudara. Saya kerja di buang benang, konveksi, cuma buang benang. Tapi itu mindset saya berpikir. Karena mama saya selalu berkata, mama saya struktur, cuma bisa jalan, tapi tidak bisa jauh-jauh. Dia cuma bilang gini, anak mama cuma satu, kamu. Tolong dengar, kamu kalau nikah harus seiman ya, itu permintaan mama. Kedua, kalau nikah, tolong cari satu, apa maksudnya, satu suku. Itu permintaan mama. Jadi saya selalu ingat, itu terdoktrin dalam pikiran saya dari kecil sampai saya gadis. Jadi ketika lingkungan saat itu, saudara, saya bergaul dengan banyak semua ya. Ya, ada mas putih, ada mas kuning, ada mas hijau, haleluya, saudara ya. Jadi saya saat itu buang benang, saudara. Lama-lama saya berkata, udah lama-lama nanti saya menikah dengan mas putih, mas kuning, dan mas hijau, haleluya, saudara ya. Jadi saya memutuskan saya akan agamanya tidak seiman, ya, agama lain gitu ya. Saya bilang, saya keluar dari lingkungan ini. Karena firman juga berkata, kalau lingkungan tidak bagus, engkau akan menjadi tidak bagus. Lingkungan yang bagus, engkau akan menjadi yang bagus. Kan firman juga berkata seperti itu. Jadi saya memutuskan saat itu saya keluar dari tempat itu, dan saya juga macam-macam kerja, ya pinggir jalan, jual martabak Holland, saya bagi brosur, macam-macam saya lakukan. Walaupun saya lakukan itu, saya malu, takut, bingung, stres, tapi saya berjuang terus karena saya optimis, saudara, untuk menggapai setiap impian dan harapan saya. Dan apa yang terjadi, saudara? Satu aja. Ketika saat itu saya jaga martabak Holland itu, teman-teman saya bilang gini, "Wih, kamu keluar dari situ. Kita nih sayang kamu, kasihan kamu." Jadi akhirnya aku keluar dari situ. Saya bilang sama teman-teman saya, kenapa? Nanti kita masukkan kamu ya. Nah, jadi akhirnya saya tuh saat itu tinggal di Darmo, Simpang Darmo ini. Teman-teman saya itu anak-anak lumayan, mereka berduit semua. Mereka kos di satu tempat di Beratang sana, Simolowaru. Dan situ kos-kos yang lumayan anak-anak yang diberkati semua orang tuanya. Jadi saya setiap hari main di sana, setiap hari main di sana. Saya libatkan kasih dan buah-buah roh. Jadi saya main di sana tuh ngapain, saudara? Saya mengambil hati mereka dengan cinta dan kasih. Di sana ya saya pijit mereka, sampokan rambut mereka, saya setrikakan mereka, saya bantu-bantu semua apa yang bisa saya bantu buat mereka. Ternyata mereka jatuh cinta sama saya. Sehingga mereka ada banyak tuh, saya lupa 10 atau 20 orang. Mereka bilang, ayo kita bantu Lili yuk. Karena saya orang memiliki kasih itu rendah hati. Mau melakukan apa saja menyenangkan mereka. Jadi mereka akhirnya sayang sama saya. Nah itu saudara ya. Akhirnya mereka bilang gini, ayo kamu tak masuk satu tempat ya. Oh ya, kamu masuk sana pakai namaku aja. Saya kena sama susu ini gini.
Oh ya, waktu mau diantar ke sana dibilang begini. Saya bilang saya tidak punya baju dan tidak punya apa-apa. Sudah ya, itu teman-teman tuh baik sekali. Sampai saya tuh dibantu. Ini ya, kamu pakai rok ini, kamu pakai baju ini, kamu pakai ini tas ini, kamu pakai sepatu ini, dipinjamin semua loh saudara. Sungguhan ini kenangan hidup saya saudara. Singkat cerita saudara, aduh udah ini sedikit harus dipercepat ya. Ketika saat itu saudara, apa yang terjadi, saya mulai akhirnya saya dibawa ke satu tempat itu, singkat cerita saya kerja di situ. Nah, saya diterima. Nah, ketika saya diterima, tapi saya ditempatkan bagian gudang untuk memilih baut. Ternyata baut itu bukan 100, 200, ribuan macam loh namanya baut itu koper, sudah. Jadi setiap hari saya kerja di baut itu ya. Nah, di situ ketika saya mengisi baut itu, Tuhan berbicara banyak. Kamu lihat baut yang banyak itu sama dratnya itu enggak bisa langsung cocok. Kamu harus memilih baut dan drat itu harus dicocokin. Bisa masuk apa enggak? Kalau bisa, itu akan menjadi satu kekuatan yang luar biasa. Di situ saya bangkit, saudara. Nah, singkat cerita, ketika saya kerja itu, Tuhan memberikan saya peluang. Kamu lihat ada seorang ini, ada satu ibu itu yang luar biasa, dipercayakan oleh perusahaan itu. Di situ perusahaan itu luar biasa. Dia memegang pembelian seluruh luar negeri dan pembelian seluruh Indonesia. Dan dia tuh agak galak, saudara. Tidak ada yang berani mendekati dia. Saya tuh setiap hari mendekati dia, walaupun dimarah pakai sinar malam sebulan. Akhirnya dia bilang gini, aduh kamu ini luar biasa ya. Karena saya percaya kasih itu akan membuat batu yang mengeras itu menjadi berlubang. Puji nama Tuhan. Amin, saudara. Kalau engkau ingin perubahan somim, perubahan apapun anakmu, lakukan dengan kasih. Pasti ada perubahan. Nah, ketika dia bilang kamu luar biasa ya, kamu tidak pernah marah ketika saya marahin kamu terus. Akhirnya dia sayang sama saya. Apa sih yang kamu mau? Saya cuma mau bantu kamu, Cici. Ya saya bantu. Dia bilang coba kamu memegang pembelian Indonesia. Koper itu alat-alat bahan bakunya semua sampai rangka-rangkanya sampai biji plastiknya itu dibeli seluruh Indonesia. Jadi mix, ada yang beli di Indonesia, ada yang beli di luar negeri. Nah, ketika saya bantu dia 1 bulan, dia bilang, wah kamu ini luar biasa pintar ternyata. Haleluya, muji sedikit ya. Ternyata Tuhan memberikan saya juga encer, saudara, otak kanan otak kiri ini. Haleluya ya. Dia bilang begini, ternyata kamu ini pintar ya, enggak bodoh-bodoh amat. Haleluya. Ya. Singkat cerita, akhirnya waktu dia meeting dengan semua bos-bos besar, dia langsung bilang, untuk pembelian dalam negeri Indonesia, saya lebatkan diri aja yang memegang. Protes. Mereka bilang, saya yang menjamin. Sama kayak tadi lagi. Waktu teman saya bilang ke sana, bilang nama saya menjamin. Itu kasih karunia Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang Tuhan kirim. Itu bilang, saya menjamin. Nah, saya mulai dipercayakan, saudara, dan saya memegang pembelian seluruh Indonesia. Akhirnya saya punya tempat sendiri, punya kantor sendiri. Di situ resmi menjadi seorang pembelian. Kepala bagian pembelian seluruh Indonesia, saudara. Ternyata bahan bakunya itu macam-macam, saudara. Dari Jakarta, dari mana saja. Singkat cerita, 3 bulan kemudian, owner ini bilang, kamu ini luar biasa, bisa memberi dampak bagi perusahaan saya. Perusahaan saya ini untung luar biasa. Dan saya dinaikin gaji luar biasa, dan saya mendapat fasilitas yang luar biasa. Singkat cerita, saudara, di situ akhirnya saya, walaupun beberapa teman di situ iri, saudara, karena saya tidak sarjana, tapi kenapa kok bisa mendapatkan fasilitas dan sebagainya. Owner bilang, saya melihat hasilnya, karena dia sudah memberikan hasil yang luar biasa. Di dalam hidup kita sama Tuhan sama. Apakah kita bisa menyenangkan Tuhan? Apakah kita bisa melakukan yang terbaik menjadi pelaku firman? Puji nama Tuhan, bukan tentang pengharapanmu saja. Kerjakan kasih dan buah-buah roh. Di situ saya resmi, saudara. Akhirnya saya diberkati luar biasa, gaji yang tinggi, dan saya juga mendapat banyak sekali bonus-bonus dari seluruh perusahaan yang ada di Indonesia yang saya pesan-pesan, dan saya bisa menjadi berkat buat mama saya dan ponan-ponan saya dan saudara saya, dan bagi banyak orang bisa berdampak. Tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekalipun hari ini apapun tantangan di dalam hidupmu, jangan putus asa, jangan menyerah. Optimis di dalam hidupmu. Ketika engkau melibatkan Yesus di dalam hidupmu, engkau menomorsatukan Dia. Bahkan ketika engkau sungguh-sungguh memiliki pikiran yang positif dan semangat di dalam Yesus, maka engkau bisa menjadi pribadi yang berdampak bagi dunia. Terima kasih Tuhan yang siap dan percaya dan meresponi. Sama-sama berkata, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Silakan saya kembalikan. Amin. Puji Tuhan. Wow, luar biasa. Terima kasih Bu Lili Suherman, terima kasih Pastor ya. Terima kasih buat semua saudara yang hadir di